Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Septiani dengan NIM 106240021 dari kelas HTN 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih mawaris, yaitu pembahasan tentang rod. Yang pertama yaitu hukum waris. Hukum waris Islam adalah hukum yang dibuat untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya, dan juga jumlah bagian tiap ahli waris. Berikutnya ada rukun waris. Yang pertama yaitu al-muwaris, yang kedua ada al-waris, dan yang ketiga ada al-maurud. Yang pertama, al-muwaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan kepada ahli warisnya. Yang kedua ada al-waris. Al-waris ini adalah orang yang memiliki hak untuk menerima harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Yang ketiga ada al-maurud. Al-maurud ini yakni harta benda yang akan dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat. Berikutnya ada syarat waris. Yang pertama, meninggalnya muwaris. Yang kedua, hidupnya waris di saat meninggalnya muwaris. Yang ketiga, diketahui perkalian antara waris dan tidak adanya penghalang atau hijab untuk mewarisi. Setelah itu ada penyelesaian kasus rod. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian rod. Rod secara harfiah artinya mengembalikan. Rod terjadi apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris memperoleh bagiannya. Caranya adalah mengurangi angka masalah sehingga besarnya sama dengan jumlah bagian yang diterima oleh waris, yang diterima ahli waris. Apabila tidak ditempuh cara rod, akan menimbulkan persoalan siapa yang berhak menerima kelebihan harta, sementara tidak ada ahli waris yang menerima asobah. Selanjutnya ada rukun rod. Yang pertama adanya pemilik fard atau ashabul furud. Yang kedua adanya sisa peninggalan. Yang ketiga tidak ada ahli waris atau asobah. Selanjutnya ada ahli waris yang berhak menerima rod. Apabila laki-laki yaitu ada suami, ayah, kakek kandung, dan saudara tunggal ibu. Apabila perempuan ada istri, ibu, nenek kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak perempuan, dan cucu perempuan. Kemudian kita memasuki contoh kasus rod. Contohnya seperti seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang istri, 2 anak perempuan dan ibu dengan harta warisan setelah dipotong biaya pemakaman dan keperluan lainnya, dan masih tersisa sebesar 240 juta. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Ahli waris yang pertama itu adalah ada istri mendapat bagian 1/8, kemudian ada anak perempuan mendapat bagian 2/3, kemudian ada ibu mendapat bagian 1/6. Asal masalahnya adalah 24. Kemudian cara menghitungnya yaitu 24 dibagi 8, kemudian mendapatkan 3 dikali 1 sama dengan 3, maka 3/24. Dan seterusnya, 24 dibagi 3 yaitu 8 dikali 2 sama dengan 16, maka jadilah 16/24, dan seterusnya. Kemudian hasil dari perhitungan tadi, istri mendapat 30 juta, 2 anak perempuan mendapat 160 juta, dan ibu mendapat 40 juta. Jadi total semuanya adalah 230 juta. Kemudian sisa harta warisan ini masih tersisa 10 juta karena harta warisan yang ditinggalkan yaitu 240 juta. Nah, 10 juta ini akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak, yaitu ahli waris yang berhak ini yaitu 2 anak perempuan dan ibu. Nah, kemudian karena tidak ada asobah atau ahli waris yang mengambil sisa, maka sisa 10 juta tadi dibagikan kembali kepada semua ahli waris kecuali istri, yaitu 2 anak perempuan dan ibu. Kemudian total bagian awal selain istri tadi ada anak perempuan yaitu mendapat 160 juta dan ibu mendapat 40 juta. Totalnya yaitu 200 juta. Ini adalah penyelesaian masalah yang saya pahami. Kemudian ini adalah penyelesaian masalahnya. Anak perempuan tadi kan mendapat 160 juta, kemudian ibu mendapat 40 juta, dibagi per 200, total dari 160 ditambah 40 menjadikan 200 juta, dibagi per 200 dikali 10 juta. 10 juta ini didapat karena tadi di awal kan mendapat total dari semuanya yaitu 230.
Kemudian harta waris yang ditinggalkan yaitu 240. Masih tersisa 10 juta. 10 jutanya ini akan dibagikan oleh dua anak perempuan dan ibu. Maka 10 jutanya ini 160 per 200 kali 10 juta. 160 dibagi 200 yaitu 0,8 dikali 10 sama dengan 8. Jadi dua anak perempuan ini mendapatkan 8 juta dari 10 juta tadi. Kemudian ibu ini sama seperti perhitungan awal, 40 dibagi 200 yaitu 0,2 dikali 10 sama dengan 2. Maka ibu ini mendapat 2 juta dari 10 juta tadi. Jadi hasil akhirnya seorang istri tadi mendapat 30 juta. Kemudian dua anak perempuan ini mendapat perhitungan awalnya mendapat 160 juta ditambah hasil ROT tadi. Hasil ROT tadi mendapat 8 juta, jadi 160 ditambah 8 juta yaitu 168 juta. Kemudian ibu hasil awalnya mendapat 40 juta, kemudian dari hasil ROT mendapat tambahan 2 juta menjadi 42 juta. Jadi total semua jumlahnya yaitu 240 juta. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.